Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaran sektor publik, tentang perencanaan dan penganggaran keuangan rumah sakit status satker atau satuan kerja. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Lisa Agustina, Rahma Solavide Veronica Monte Nuraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian satuan kerja satker. Satuan kerja atau lebih dikenal dengan sebutan satker merupakan instansi yang menjadi cikal bakal munculnya Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan syarat-syarat yang berlaku, satker merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan layanan bagi masyarakat memperoleh pendanaan dan pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, satker dapat hanya menggunakan dana masyarakat atau barang masyarakat atas barang atau jasa yang telah diberikan. Dengan catatan adanya aturan tarif secara berkala, satker diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran untuk dapat dinilai kinerjanya berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya. Demi mencapai ketiga indikator penilaian kinerja tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melakukan perubahan kebijakan penganggaran dan tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, pengertian rumah sakit ada dua pengertian rumah sakit menurut Kemenkes RI. Yang pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Per/3/2010, yaitu tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara saripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, yaitu tentang rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Selanjutnya, adanya layanan umum BLU adalah instansi lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan. Secara tersikat, satker adalah menjadi BLU. Hanya satker yang memiliki penghasilan atau dikenal sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Disyaratkan bahwa untuk menjadi BLU atau Badan Layanan Umum, satker harus memiliki PNBP minimal 15 miliar per tahun, kecuali satker tersebut mendapat rekomendasi dari instansi di atasnya atau kementerian dinas yang membawahi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Rahma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan rumah sakit status satuan kerja atau satker. Badan Layanan Umum ini dapat berstatus sebagai instansi pusat maupun daerah sesuai dengan kepemilikan satker yang bersangkutan. Yang pertama, satker yang status kepemilikannya berada di pemerintah daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sedangkan satker yang status kepemilikannya berada di pusat
atau pemerintahan pusat disebut Badan Layanan Umum. Selanjutnya mengenai alokasi dana Satker BLU. Pada Badan Layanan Umum Daerah, mereka mendapatkan saluran dana dari APBN atau APBD. Sedangkan untuk Badan Layanan Umum, mereka mendapatkan saluran dana dari APBN dan pendapatan jasa layanan. Nah, berdasarkan Pasal 14 Nomor 23 Tahun 2005, dana operasional BLU itu terdiri dari A. Penerimaan anggaran dari APBN atau APBD, B. Pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat, C. Hibah tidak terikat, hibah terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya. Pendapatan dan belanja dilakukan pengesahan di Kantor Perbendaharaan Negara atau KPPN melalui mekanisme surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja atau SP3B sehingga tercatat dalam pembukuan Bendahara Umum Negara. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai syarat menjadi BLU. Ada 3 syarat untuk menjadi BLU. Yang pertama, persyaratan substantif. Di dalam persyaratan substantif ini, BLU harus menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang dimana penyediaan barang dan jasa layanan umum seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan litbang. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat seperti pengelola dana bergulir atau untuk usaha kecil dan menengah. Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis, di mana kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga Kepala SKPD sesuai kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan Satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Nah, persyaratan yang terakhir yaitu persyaratan administratif, di mana BLU harus memuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategi bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan laporan audit terakhir yang dimana menyangkut pernyataan ketersediaan untuk diaudit secara independen. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari kelas AKP 5A. Saya akan melanjutkan dari Rahmah, yaitu perbandingan karakteristik antara Satker dan BLU, yaitu ada definisi, status kepegawaianan, manajemen, budaya kerja, kelembagaan, sumber dana, pengelolaan keuangan, dan budgeting. Yaitu aspek perbedaannya itu ada definisi, ada Satker dan BLU. Satker, satuan kerja unit yang merupakan bagian dari suatu Saya Solovide Veronica akan melanjutkan dari presentasi ini tadi, yaitu tentang pola penganggaran dan perencanaan saat pada Satker BLU atau Badan Layanan Umum. Yang pertama itu ada pola penganggaran Satker BLU yang tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua yaitu proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran atau RBA Satker BLU atau Badan Layanan Umum yang mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 PMK
2009 tentang Rancangan Bisnis dan Anggaran serta Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum. Lalu ada status salker BLU yang akan berakhir apabila yang pertama, IHA itu dicabutnya oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga yaitu berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Karena bukan sesuatu yang tabu atau beda gitu bagi kementerian yang berkaitan untuk mencabut status BLU, karena dalam buku manual atau pengolahan salker BLU bidang layanan kesehatan, apabila salker BLU sudah tidak lagi memenuhi persyaratan substansi, teknis, dan atau administrasi, antara lain diakibatnya perubahan otoritas layanan sehingga tidak menghasilkan PNBP, tidak terpenuhinya target kinerja, dan lain-lain yang mengganggu keuntungan atau kontinuitas penerapan pola PKBLU atau perubahan yang menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain apabila BLU-nya bidang layanan kesehatan berubah status menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Karena dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 3, yaitu rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus berbentuk unit pelaksanaan teknis dan instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau lembaga teknis daerah dengan pengolahan badan layanan umum dan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.